wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 7 kali ini akan melakukan podcast, yaitu tentang awal mula Jepang datang ke Indonesia. Sebenarnya alasan awal mula Jepang datang ke Indonesia karena apa sih? Kita lihat yuk di podcast kali ini. Sebelum kita memulai podcast kali ini, ada baiknya kita kenalan dulu nih guys. Halo semua, aku Dea Puspita yang berperan sebagai host kali ini. Dan teman aku Aulia Nima, Rahma Aulia, Nela Cesar, dan Shalma Alia. Kita langsung aja ke podcast ya. Kalian awal mula Jepang datang ke Indonesia tuh karena apa sih? Karena menurut aku sejarah awalnya Jepang masuk ke Indonesia itu dimulai ketika pasukan negeri Sakura berhasil menyerang Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada 8 Desember 1941. Nah, akibat dari serangan itu juga Jepang berhasil menghancurkan basis militer Amerika di kawasan tersebut, termasuk di Filipina. Setelah itu Jepang memperluas basis militernya ke area selatan, yaitu negara kita nih, negara Indonesia. Nah, menurut kalian tuh tujuan Jepang datang ke Indonesia tuh karena apa sih? Ya, karena tujuan Jepang ke Indonesia yaitu adalah untuk mendapatkan cadangan logistis dan bahan industri peran sebagai minyak bumi tanah, terus timah dan aluminium. Terus Jepang itu masuk ke Indonesia itu tanggal berapa dan pertama kali itu mendaratnya di mana ya? Yaitu Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang Jepang langsung mendukuti kota tersebut. Jadi karena itu ya Jepang datang ke Indonesia. Iya. Tapi setelah tahu nih tujuan dan maksud Jepang datang ke Indonesia, menurut kalian sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang tuh gimana sih? Rupanya sambutan rakyat Indonesia kala itu sangat senang karena rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang sesama bangsa Asia. Jadi tuh menurut pandangan bangsa Indonesia, Jepang itu adalah saudara tua di Indonesia karena dia itu sesama Asia. Iya, menurut kalian gimana? Aku setuju sih. Setuju. Ikut aja. Tapi menurut kalian nih, kan kayaknya nggak hanya karena saudara tua deh. Apa yang diyakini rakyat Indonesia terhadap Jepang? Kenapa dia bisa menerima Jepang? Apa karena hanya saudara tua aja? Rakyat Indonesia itu juga meyakinkan bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang menjajah selama ratusan tahun. Gitu. Make sense juga sih sebenarnya, ya nggak sih guys? Iya. Nah, tapi tuh kalau nggak salah tuh ya, Jepang itu pernah mencetuskan 3A. Nah, kalian tahu nggak sih 3A itu apa? Yang pertama ada Jepang pelindung Asia, kedua Jepang pemimpin Asia, dan yang ketiga Jepang cahaya Asia. Yang propaganda ini seolah menekankan bahwa Jepang mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Tapi nih ya, Jepang tuh juga berusaha mencuri hati rakyat Indonesia tahu dengan mendirikan berbagai organisasi seperti Putra, Jawa Hokokai, dan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut BPUPKI, yang bertugas untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk merdeka. Makanya mungkin kenapa Indonesia itu menerima Jepang, ya karena Jepang juga udah ini sih memberi banyak bantuan terhadap Indonesia. Nah, tapi nih ya, menurut kalian nih, apa sih salah satu contoh kekejaman Jepang? Karena kan bagaimanapun juga Jepang itu juga menjajah Indonesia. Nah, Jepang itu menjajah Indonesia selama beberapa tahun ya? 3,5 tahun. Jadi, tapi 3,5 tahun ya. Emang gak selama Indonesia, emang gak selama Belanda sih. Karena kan Belanda sampai beribu-ribu tahun. Tapi nih ya, katanya artikel yang pernah aku baca, Jepang itu juga
ini memberikan hal-hal yang sebenarnya kayak buat bangsa Indonesia tuh rugi. Nah, salah satu contoh kekejaman Jepang tuh menurut kalian apa? Nih ya contohnya, rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa atau romusa untuk menyelesaikan berbagai proyek Jepang dalam rangkai persiapan perang. Wah, kejam banget ya. Kasihan juga rakyat Indonesia. Ya, betul banget nih. Bahkan sampai ada masa-masa kelaparan gitu loh di Indonesia. Betul banget sih. Padahal Indonesia itu udah bantuin Jepang, benar-benar udah ngebantuin mereka sampai apa yang mereka dapetin tuh terjadi gitu loh. Benar sekali. Benar banget. Tapi itu nggak, sebenarnya nggak hanya itu. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kekejaman Jepang juga ada yang pada para perempuan di Indonesia? Iya, itu aku juga pernah dengar tuh, katanya para perempuan di Indonesia tuh dijadikan penghibur gitu loh buat para tentara Jepang Wah, gitu. parah banget sih. Wah, itu udah masuk ketidakadilan terhadap secara gender ya, parah banget sih. Serem juga ya. Iya, bener banget. Wah, berarti kejam banget ya guys. Iya. Ternyata dibalik, ya sebenarnya kita juga dapat untung juga Iya sih sih, iya. sama Jepang. Tapi dibalik keuntungan ya pasti ada juga ketidakadilan atau keresahan yang kita hadapin dari Jepang. Ya emang sih penjajahan Jepang nggak selama atau sebanyak pada saat Belanda menjajah kita, tapi 3,5 tahun kita harus merasakan yang namanya romusa atau kerja paksa. Itu tuh juga capek Sakit, banget. kelaparan. Nah, Nggak ada belum lagi keadilan. kita juga sebagai perempuan nih bisa jadi loh dijadiin budak seks gitu. Iya, betul banget. Jadi segini aja podcast dari kelompok 7. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.